Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anugrah Julfasalsa dengan NIM 2203012118 dari Prodi Agroteknologi Stambuk 2022. Lanjut ke next video. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya kepada teman-teman semua. Teman-teman sudah pada kenal belum dengan ulat api ini? Atau bahkan udah ada yang pernah melihat? Atau bahkan udah ada yang pernah memegangnya? Sebaiknya jadi pegang ya teman-teman, karena seperti yang kita tahu, saat ulat api menyentuh kulit kita, maka akan terasa ya seperti namanya, ulat api. Di bagian kulit akan merasa terbakar dan lama-kelamaan akan merasa gatal. Nah, ulat api merupakan hama mematikan di perkebunan kelapa sawit. Ulat api atau dengan nama latin Cetosea asigna merupakan hama yang sangat ditakuti dalam budidaya tanaman kelapa sawit. Hama ini berpotensi merusak daun kelapa sawit dengan sangat cepat, menurunkan produktivitas tanaman dan menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi para petani. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis ulat api. Dikenal beberapa jenis ulat api yang menyerang kelapa sawit, tapi yang terpenting adalah Cephalaritens, Darnatrima, Planeta diduta, dan Cetosea asigna. Seperti ada yang pada gambar. Nah, di antara teman-teman semua sudah ada yang pernah menjumpai dari keempat ulat api ini belum? Selanjutnya kita akan membahas siklus hidup dari ulat api. Nah, ulat api memiliki 4 fase dalam kehidupannya. Yang pertama yaitu telur yang akan menetas setelah 3-8 hari. Kemudian larva yang memiliki masa hidup berlangsung selama 45 sampai dengan 50 hari. Kemudian pupa yang akan menetas menjadi mengengat setelah berumur 30-40 hari. Yang selanjutnya yaitu fase imago, yaitu mengengat dewasa yang memiliki rentang sayap selebar 40-50 mm. Ngengat ini aktif pada malam hari dan tertarik pada cahaya. Imago dari ulat api ini hanya hidup sampai dengan 7-10 hari saja. Selanjutnya adalah gejala serangan dari ulat api. Teman-teman pasti tidak asing kan dengan daun kelapa sawit yang telah mengeriting atau hanya menyisakan tulang seperti ini saja. Nah, itu termasuk dari gejala serangan dari ulat api, yaitu helaian daun berlubang atau habis sama sekali hingga menyisakan tulang. Gejala ini dimulai dari daun pada bagian bawah. Dalam kondisi yang parah, tanaman akan kehilangan daun sekitar 90% pada tahun pertama setelah serangan. Dapat menurunkan produksi sekitar 69% dan sekitar 27% pada tahun keduanya. Nah, sekarang kita masuk ke cara pengendalian dari ulat api ini. Cara pengendalian ulat api ada beberapa cara, yaitu pengendalian hayati, pengendalian kimia, pengendalian mekanis, pengendalian secara kultur, dan juga pengendalian secara genetik. Yang pertama yaitu pengendalian secara hayati, bisa menggunakan predator alaminya seperti burung, laba-laba, parasitoid, dan juga bisa menggunakan tawon. Selanjutnya yaitu pengendalian secara kimia, yaitu dengan cara penyemprotan pestisida kimia maupun pestisida nabati. Selanjutnya yaitu pengendalian mekanis. Melakukan pengendalian mekanis ini seperti dengan membasmi ulat api secara manual. Metode ini digunakan apabila populasi dari ulat api itu belum banyak, jadi dia belum terlalu menyebar pada perkebunan kelapa sawit, maka pengendalian secara mekanis ini dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu pengendalian kultur, yaitu dengan cara menanam tanaman yang dapat mengusir ulat api, seperti tanaman sirsak, lamtoro, dan juga serai. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengendalian genetik, yaitu dengan cara mengembangkan varietas kelapa sawit yang tahan terhadap serangan dari ulat api. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu ulat api merupakan hama yang sangat merugikan bagi perkebunan kelapa sawit. Hama ini dapat merusak daun, menurunkan produktivitas, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Pengendaliannya harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbagai metode seperti pengendalian hayati, kimia, mekanis, dan juga kultur.